Saat malam mulai memeluk dunia dengan sunyinya, bintang-bintang berkelip pelan di langit yang luas. Di kejauhan, bulan sabit tersenyum lembut, seolah mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hari. Tarik nafas perlahan dan pejamkan matamu, karena malam ini ada sebuah cerita kecil yang ingin menemanimu terlelap. Dengarkan baik-baik. Dongeng sebelum tidur ini akan segera dimulai. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Mutakin, dan sesepuh di daerah kami, Gus Jakfar lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Jakfar tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon, beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalam, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Jakfar itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tidak paham apa maksudnya. Tapi Gus Jakfar memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja mereka melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat, Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama yang dijuluki perawan tua itu, sebelum dilamar orang Sabrang, kan ketemu Gus Jakfar. Waktu itu, Gus Jakfar bilang, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar. Sudah ada yang lamar ya?" Tak lama kemudian, orang Sabrang itu datang melamarnya. Kang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Selamat. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Jakfar bilang kepada tukang kebun SD 4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok, sudah capek menghirup nafas ya?" Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya, waktu itu saya pikir Gus Jakfar hanya berkelakar, sahut Ustadz Kamil. Gak taunya, beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri, kata Lik Salamun, pemborong yang dari tadi sudah kepingin ikut bicara. Waktu itu, tak ada hujan, tak ada angin, Gus Jakfar bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu, saku saya justru sedang kempes. Dan percaya atau tidak, esok harinya, saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apakah yang begitu itu disebut ilmu kasyaf? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asyik mendengarkan. Mungkin saja, jawab Ustadz Kamil. Makanya, saya justru takut ketemu Gus Jakfar, takut dibaca tanda-tanda buruk saya, lalu pikiran saya terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Jakfar berubah, masyarakat pun geger, terutama para santri Kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Jakfar menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu, komentar Mas Guru Selamat penuh penyesalan. Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu, kata Lik Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun ini ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Paling tidak, kini kita bisa setiap saat menemui Gus Jakfar tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu.
Maka jangan kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah atau ilmunya hilang. Sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah, sesuai usul Ustadz Kamil, pada malam Jumat sehabis wiridan salat Isya, saat mana Gus Jakfar pray, tidak mengajar, rombongan santri Kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini, hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Jakfar, jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan, was-was dan takut. Setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan. Gus, di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa? Tanya Gus Jakfar sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda. Kok sekarang tiba-tiba makpet? Sampean tak mau lagi membaca. Bahkan diminta pun tak mau. Oh, itu, kata Gus Jakfar seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Diam agak lama, baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tidak sabar, tapi kami diam saja. Kalian ingat saya lama menghilang? Akhirnya Gus Jakfar bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu ayah, dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu saja yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri yang belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang sejak bermimpi itu, saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah Nak Mas ikuti jalan setapak di sana itu. Nanti Nak Mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil, terus saja Nak Mas menyeberang. Begitu sampai seberang, Nak Mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar, orang yang Nak Mas cari akan Nak Mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah, tinggal seorang tua seperti yang Nak Mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang Nak Mas sebut Kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itulah orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu, menyeberangi sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap dan wajahnya berseri-seri. Kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulut beliau bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba, Gus Jakfar berhenti, menarik nafas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang, ada tanda yang jelas sekali, seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi, ahli neraka. Astagfirullah.
Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi dan disegani banyak kiai lain, disurati sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi, tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak
Thank you.